ketegangan baru kembali mengguncang Yaman. Pada Selasa, 30 Desember 2025, Arab Saudi melancarkan serangan udara ke kota pelabuhan Mukalla, menyusul kedatangan kapal-kapal yang diduga membawa persenjataan dari Uni Emirat Arab. Riyadh menilai pengiriman tersebut sebagai langkah yang sangat berbahaya, terutama karena diduga ditujukan untuk mendukung pasukan separatis di selatan Yaman. Serangan ini menjadi babak terbaru dari memanasnya hubungan di antara dua sekutu lama di Semenanjung Arab. Di balik konflik melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran, kini muncul gesekan internal yang berpotensi membuka front baru dalam perang Yaman yang telah berlangsung hampir 1 dekade. Seperti bara yang tertiup angin, ketegangan ini bisa menjalar ke arah yang tak terduga. Sasaran utama ketegangan adalah Dewan Transisi Selatan, kelompok separatis yang selama ini mendapat dukungan kuat dari Uni Emirat Arab. Kemajuan mereka di wilayah selatan memicu kekhawatiran, bahkan di kalangan pasukan anti-Houthi yang sebelumnya berada di kubu yang sama. Beberapa sekutu Arab Saudi mendesak agar pasukan Emirat segera angkat kaki dari Yaman dalam waktu 24 jam. Arab Saudi, melalui pernyataan militer yang disiarkan kantor berita resmi Saudi Press Agency, mengklaim serangan dilakukan setelah 2 kapal tiba di Mukalla dari Fujairah, Uni Emirat Arab. Kapal-kapal tersebut disebut menonaktifkan alat pelacak dan menurunkan senjata serta kendaraan tempur untuk mendukung pasukan separatis. Menurut Riyadh, langkah itu dianggap sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas kawasan. Sebagai respons, Angkatan Udara Koalisi melakukan serangan udara terbatas yang menargetkan senjata dan kendaraan militer di area pelabuhan. Hingga kini, belum ada laporan pasti mengenai korban jiwa akibat serangan tersebut. Uni Emirat Arab membantah tudingan pengiriman senjata, meski mengakui telah mengirim kendaraan yang diklaim untuk kebutuhan pasukan mereka sendiri di Yaman. Abu Dhabi juga menyatakan bahwa Arab Saudi telah mengetahui pengiriman tersebut sebelumnya. Dalam pernyataannya, UE menyerukan pengendalian diri dan kebijaksanaan, sembari mengingatkan pentingnya koordinasi di tengah situasi keamanan yang rapuh. Namun, tak lama berselang, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengumumkan rencana penarikan sisa pasukannya dari Yaman. Langkah ini disebut sebagai respons atas perkembangan terbaru dan potensi dampaknya terhadap keamanan serta efektivitas operasi kontraterorisme. Meski demikian, belum ada kepastian apakah kelompok separatis yang mereka dukung akan melepaskan wilayah yang telah direbut. Di sisi lain, pasukan anti-Houthi Yaman yang tidak bersekutu dengan Dewan Transisi Selatan menyatakan keadaan darurat. Mereka menghentikan kerjasama dengan Uni Emirat Arab, memberlakukan larangan lintas batas selama 72 jam, serta menutup akses ke bandara dan pelabuhan, kecuali dengan izin Arab Saudi. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depan koalisi yang selama ini berada di bawah Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman. Saluran televisi milik Dewan Transisi Selatan menayangkan rekaman pasca serangan, namun menghindari penampakan kerusakan kendaraan lapis baja. Mereka menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi yang tidak beralasan dan menegaskan bahwa tekanan semacam ini justru memperkuat tuntutan pembentukan negara Arab Selatan. Data pelacakan kapal menunjukkan salah satu kapal yang diduga menjadi sasaran bernama Greenland, berbendera St. Kitts, yang sebelumnya terpantau berada di Fujairah sebelum berlabuh di Mukalla. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan agar semua pihak melindungi warga sipil dan infrastruktur vital. Gangguan terhadap pelabuhan, menurut PBB, dapat memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berada di titik nadir. Di tengah perang yang belum usai, Yaman kini kembali berdiri di persimpangan sejarah, terjepit antara kepentingan regional, konflik internal, dan penderitaan rakyatnya yang kian berkepanjangan.